Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru, jumpa lagi di podcast Kristusa. Nama saya Alan dan hari ini saya akan ditemani guru yang sangat luar biasa. Dan guru itu adalah Ibu Iren. Halo, halo semuanya. Sebelum kita mulai pertanyaannya, saya agak penasaran nih. Apa yang jadi penasarannya kamu? Jika waktu bisa diputar balik, apakah Ibu mau menjadi guru lagi? Sayangnya waktu itu nggak bisa diputar ya. Jadi ya udah seperti ini aja, kita tetap jadi guru. Dari jawaban tadi, saya jadi lebih penasaran nih. Bagaimana Ibu bisa menjadi guru? Apa yang melatar belakangi Ibu memilih profesi guru? Menjadi profesi guru itu adalah bagian dari panggilan jiwa. Ya, ketika panggilan jiwa itu ada dalam hati kita, itulah yang menjadi profesi. Ibu masih ingat nggak bagaimana rasanya pertama kali berdiri di depan kelas? Yang pastinya namanya pertama kali pasti takut dan gemetar. Gemetarnya itu ketika pegang kapur itu mau menulis. Gemetar karena apa? Ada anak-anak yang menunggu jawaban tulisan itu apa. Mau tahu tulisannya apa dan bagaimana anak-anak itu melihat saya dari belakang. Ya toh? Tantangan terbesar dalam karir itu apa ya Bu? Dan bagaimana Ibu bisa mengatasinya? Tantangannya itu adalah keterbatasan fasilitas. Beda dengan sekarang, kalau sekarang fasilitasnya teknologi masuk dalam sekolah. Dulu kan kami hanya pakai kartu. Sekarang belajar pakai komputer, pakai teknologi. Jadi itu tantangan yang terbesar. Tapi ya kami guru harus lebih kreatif menggunakan alat-alat yang ada di dalam sekolah, di kelas itu seperti apa. Bahkan lingkungan sekolah juga kita pakai. Ya. Luar biasa ya Bu, awal perjuangannya. Kalau dibandingin sekarang pasti berbeda sekali ya? Udah pasti berbeda. Tadi kan saya udah bilang dari kapur pindah ke teknologi. Menurut Ibu nih ya, apa perbedaan yang paling mencolok antara murid sekarang dan murid dulu? Kalau murid dulu, kata mereka itu lebih taat, lebih nurut secara tekstual ya. Tapi kalau murid sekarang itu lebih kritis karena mereka sudah banyak menggunakan teknologi. Kritisnya karena teknologi dalam genggaman. Dari kapur sampai proyektor, perubahan metode apa yang paling berkesan? Semua perubahan itu berkesan untuk saya. Karena apa? Di dalamnya saya akan terus belajar dan belajar. Kami Bapak Ibu guru itu, khususnya saya, tetap harus terus belajar karena status kita kan guru. Guru itu tidak bisa stuck di tempat. Bahkan sebagai guru itu kita harus terus dan terus belajar. Bahkan kita belajar juga dari kalian, anak-anak yang pandai-pandai sekarang. Terkadang saya suka banyak bertanya sama kalian, ya kan, tentang teknologi. Apakah teknologi sekarang membuat ngajar lebih mudah atau malah bikin lebih repot? Yang pasti lebih mudah ya, karena segala sesuatu kita bisa dapat dari teknologi itu. Tapi yang bikin repot, kalau kita tidak tahu teknologi, ya gaptek. Miran itu juga terkadang orangnya gaptek. Nanya sama kalian murid, ini seperti apa? Ini bagaimana? Ya kan? Zaman berubah Pak, tapi masih ada kenangan banyak ya? Udah pasti, kenangan itu selalu ada dalam hidup itu. Momen yang paling membahagiakan selama mengajar itu kapan? Ketika
anak-anak yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu gitu, terus datang main ke Kristusa, padahal ketika mereka belajar, saya menganggap mereka sulit menerima pembelajaran atau kurang berprestasi. Dan ternyata ketika datang sudah menjadi anak yang sukses. Itu sangat bahagia banget kami sebagai guru bahwa bisa mengantar anak ini untuk menjadi sukses. Gimana? Kamu juga pengen sukses kan? Jujur, pernah nggak sih ada di titik mau menyerah, Bu? Apa yang bikin Ibu bertahan? Mau menyerah pernah. Ketika administrasi sebagai seorang guru itu banyak sekali yang harus diselesaikan. Itu rasa-rasa capek. Aku pengen nyerah jadi guru. Aku pengen berhenti jadi guru. Tapi ketika melihat anak-anak akhirnya hilang itu, kembali semangat lagi bahwa saya harus mengajar, saya harus mengabarkan Injil. Cerita tadi dalam aja, Bu. Iya, dalam banget. Bu, apa yang dirasakan sekarang menjelang purna tugas sebagai guru? Yang saya rasakan tuh saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya bisa menyelesaikan amanah dari Tuhan ini sebagai pendidik, bisa menyelesaikan sampai finish dengan keadaan yang sehat. Itu saja. Apa yang paling akan dirindukan dari dunia pendidikan? Yang saya pasti akan rindukan adalah ketika suara gaduh yang ada di lorong kelas, bahkan tawa kalian, canda kalian dengan teman-teman, dan juga diskusi hangat yang terkadang kita lakukan dalam pembelajaran. Itu yang pasti akan saya rindukan. Setelah belasan tahun, apa makna menjadi guru versi Ibu hari ini? Makna saya menjadi guru itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga kita sedang menanam benih yang akan kita tuai pada tahun-tahun ke depan dengan melihat kalian menjadi sukses. Itu Bang. Guru-guru muda yang baru mulai mengajar, apa pesan paling penting dari Ibu? Pesan yang paling penting dari saya, jangan hanya mengajar secara materi, tapi juga mengajar dari hati untuk guru-guru muda. Karena teknologi itu bisa berubah, kurikulum juga bisa berganti, tapi kasih sayang itu tak akan pernah berganti. Dan kasih sayang guru adalah bagian universal yang selalu dimengerti oleh siswa. Dan siswa merasakan bagaimana kasih sayang guru kepada mereka. Apa harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia 10 tahun ke depan? Harapan saya untuk pendidikan Indonesia 10 tahun yang akan datang itu semakin merata dan menghargai keberagaman bakat setiap siswa. Itu harapan saya. Semoga tercapai ya. Terakhir, kalau boleh nitip pesan buat semua murid Ibu dari dulu sampai sekarang, isinya apa? Pesan saya untuk kalian, anak didik saya semua, murid-murid, bahwa kalian tetap terus semangat belajar. Belajar bukan hanya untuk nilai, tapi juga belajar untuk bisa bermanfaat, berguna bagi diri sendiri, bagi orang tua, keluarga, dan sesama. Ya. Terima kasih teman-teman dan Ibu guru. Saya Alan. Saya Bu Iren. Terima kasih. Dadah. Dadah.